kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, kita bersyukur untuk cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang selalu kita rasakan hingga hari ini. Kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya tangan-Mu yang selalu mengukir kami, memimpin kami di tiap langkah kehidupan. Bersyukur untuk kesempatan belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong kami untuk memahaminya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi perhatian kita dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Menarik, firman Tuhan berkata bahwa mereka yang kuat hati-hati. Jangan pernah menyangka bahwa mereka itu luar biasa, kemudian sombong, menumpuk dada, merasa tidak butuh sesama dan apalagi merasa tidak butuh Tuhan. Karena suatu saat bila badai, masalah itu tiba, hati-hati, kalau dia tidak mawas diri, maka dia mungkin akan jatuh. Jadi setiap kita harus menjaga diri, menjaga ajaran kita setiap hari, supaya kita tidak jatuh di dalam kehidupan kita. Karena mungkin hari ini kita bisa kuat, tetapi mungkin besok bisa saja kita lengah dan jatuh. Artinya kita harus terus waspada dalam kehidupan kita. Nah, dalam bagian ini kita diajarkan untuk berpegang teguh pada Tuhan. Kita yang kuat, kita yang lemah. Sehingga dikatakan pencobaan-pencobaan seperti yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan sudah mengukur kok tiap-tiap cobaan yang akan kita hadapi. Tetapi kalau kita pongah, kita lengah, kita tidak mawas diri, pencobaan yang kecil pun bisa menjadi bahaya. Karena itu kita perlu dekat dengan Tuhan, perlu terus waspada supaya jangan langkah kehidupan kita itu menjadi salah arah dan salah langkah. Yang menarik bahwa kekuatan yang kita miliki itu adalah kekuatan yang sama sebetulnya kuatnya untuk bisa menghadapi tiap cobaan yang ada. Dengan kata lain, waktu kita menghadapi cobaan itu, maka kita jangan pernah langsung cepat marah, menyerah, kecewa, bahkan kita langsung mundur, merasa tidak berdaya. Karena sebetulnya pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa. Artinya pencobaan dalam takaran yang biasa, belum sesuatu yang luar biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kadang kita merasa pencobaan kita menjadi pencobaan yang terlalu luar biasa, sehingga belum apa-apa kita sudah kecewa, kita sudah marah, kita sudah menyerah. Padahal kalau kita maju, maka mungkin kita bisa mengalahkan semuanya itu dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Karena itu jangan merasa diri terlalu lemah, tetapi bersandarlah pada kekuatan Tuhan hari lepas hari untuk bisa menghadapi semua cobaan yang ada.
Karena sebetulnya di dalam dunia ini masing-masing orang mempunyai persoalan yang berbeda-beda. Ada yang punya masalah keuangan, ada masalah kesehatan, ada masalah dengan mungkin pekerjaan, rumah tangga, dan lain-lain. Artinya jangan pernah melihat kok dia tidak punya masalah. Ternyata orang itu diam-diam memang tidak terlihat punya masalah, tetapi dia mampu untuk mengatasi masalahnya atau mengontrol diri supaya tidak terjebak dalam masalah. Karena pernah saya dengar ada seorang ibu berkata kepada seorang ibu yang kaya, "Ibu enak sih, ibu kaya, ibu bisa beli ini dan itu, pakaian, makan minum, dan lain sebagainya. Rumah luar biasa bagus, dan beli mobil." Tetapi yang menarik jawaban seorang ibu kaya ini adalah, ya memang secara kasat mata terlihat kami hidup bahagia, kami tidak punya masalah ini dan itu. Kami punya rumah, kami punya mobil, bisa makan minum dan lain sebagainya, beli pakaian yang bagus. Tetapi kami pun punya masalah. Artinya ibu ini ingin berkata apa? Tidak jaminan kalau kita lihat ada orang punya rumah, punya pakaian mewah, sepertinya rumah tangganya bahagia, tapi sebetulnya ada orang punya masalah juga dalam kehidupannya. Mungkin dia masalah dengan kesehatannya, mungkin dia masalah dengan keluarganya, anak, suami, istri, dan lain sebagainya. Yang ingin saya katakan bahwa masing-masing orang punya masalah kok di dalam dunia ini. Termasuk hamba Tuhan pun punya masalah dalam hidupnya. Tetapi bagaimana mengatasi masalah itu yang penting. Nah, Alkitab berkata bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Maksud dari pencobaan itu datang apa? Maksud dari pencobaan itu datang adalah untuk mengupgrade kita, bukan downgrade kita. Untuk menaikkan keberadaan diri kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Jadi waktu kita ingin melihat kualitas iman, kualitas kehidupan, kualitas hidup seseorang, maka kita bisa lihat daripada bagaimana cara dia menghadapi cobaan-cobaan yang dihadapi dalam hidupnya. Karena itu sebetulnya seni menghadapi pencobaan itu adalah seni yang menarik sekali. Orang percaya harusnya bisa memahami bagaimana dia bergantung pada Tuhan. Karena Tuhanlah penopang dan kekuatan di dalam menghadapi semuanya itu. Kita tidak sendiri kok berhadapan dengan cobaan-cobaan itu. Sehingga Yesus pernah berkata kepada Petrus, "Petrus, hati-hati. Iblis datang untuk menampilkan kamu. Tetapi jangan sampai iman kamu menjadi gugur." Namun Yesus juga berkata bahwa, "Petrus, saya sudah berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur ketika semuanya itu datang." Dengan kata lain bahwa sekelas murid Tuhan Yesus pun menghadapi tantangan cobaan yang luar biasa, bahkan menampi hidupnya. Bagaimana kesungguhan kebergantungan dia pada Tuhan. Tetapi menarik, ada tangan Tuhan yang serta. Nah, yang harus kita ingat bahwa waktu kita berhadapan dengan pencobaan itu biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Kalaupun pencobaan itu luar biasa, maka ada tangan Tuhan yang serta dengan kita, yang memampukan kita untuk menghadapinya. Kemudian juga dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan jalan keluar bagi kita, sehingga kita bisa menanggungnya. Artinya bahwa jangan pernah kalah dan menyerah sebelum bertanding, sebelum menghadapi semuanya di dalam kekuatan Tuhan. Tidak ada persoalan apapun yang bisa melemahkan kita. Tidak ada persoalan apapun yang terlalu kuat. Tetapi sebetulnya kitalah yang seringkali terlalu lemah untuk menghadapinya. Nah, bagian ini menolong kita untuk berpikir bahwa ya kalau ada pencobaan, berarti saya ingat Tuhan ada bersama dengan saya. Berarti itu pencobaan biasa, berarti ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Sehingga ini membuat saya boleh terhibur, boleh dikuatkan, bergantung pada Tuhan. Tidak cepat putus asa dan menyerah. Nah, mulai saat ini sadarkan hidup kita pada Tuhan, dan biarlah Dia terus mengukir kehidupan kita. Tampaknya seringkali kita merasa tangan Tuhan itu terlambat.
pertolongan Tuhan kita rasakan terlambat, jawaban-jawaban daripada Tuhan terasanya kurang tepat. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah terlambat. Hanya kita saja yang kurang sabar untuk menanti setiap pertolongan dan jawaban daripada Tuhan. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh bergantung pada Dia, mempersembahkan hidup kita padanya. Sebetulnya pencobaan itu hanya ingin menunjukkan kualitas hidup kita, ingin menunjukkan kepada siapa kita bergantung. Karena dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang setia, dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ingat bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menanggung setiap persoalan yang kita hadapi. Karena itu bergantunglah pada Tuhan, dan biarlah kita terus melihat cara Tuhan untuk mengukir kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, apalagi kalah. Tetapi berkemenanganlah di dalam kekuatan kuasa-Nya yang memelihara, menjaga, yang setia dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cinta kasih-Mu, pemeliharaan Tuhan hingga hari ini. Kami diingatkan bahwa pencobaan yang kami alami sebetulnya pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kami. Dan ada tangan Tuhan di balik semuanya itu yang menopang kami, memelihara kami, memampukan kami untuk menghadapinya. Dan Engkau Allah yang setia. Kami boleh melihat Engkau setia, sehingga hari ini kami ada, dan juga kami boleh menikmati semua karya cinta kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.